Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore anak-anak hebat. Semoga dengan momentum ini kita bisa tetap terus belajar dan memahami. Mudah-mudahan harapannya dengan kalian mengikuti sesi kali ini bisa memahami konsep numerasi, apa sih numerasi dan bagaimana teknik atau cara-cara untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Hardianto. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 47 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu numerasi. Tentunya kalian nanti di kelas 11 pasti akan mengikuti tes numerasi ya yang diselenggarakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah layar saya sudah ini Kak? Sudah tayang? Sudah Kak Rianto, Oke. sudah. Ya, sebelum kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan numerasi, hari ini kita nggak ada pusing-pusing ya, no pusing-pusing. Hari ini kita have fun aja dan kita belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal numerasi. Tapi kita perkenalan dulu, apa sih yang dimaksud dengan numerasi, dan kemarin kan lagi in ya, numerasi dan literasi karena Kementerian Pendidikan menggaungkan untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 8 untuk mengikuti asesmen nasional kemarin ya. Oke, nah dalam komponen numerasi nantinya kalian akan diujikan kontennya dan ada proses kognitif di dalamnya serta ada konteksnya. Untuk kontennya yang akan diujikan dalam numerasi adalah konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian untuk proses kognitifnya artinya adalah bagaimana caranya atau leveling dari setiap permasalahannya nanti berbeda-beda. Ada yang levelnya level 1 hanya memahami saja. Kemudian ada yang levelnya level 2, level aplikasi. Jadi nanti ada berkaitan dengan beberapa konsep yang digabungkan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ada juga yang levelnya paling tinggi ya, level penalaran. Di sini biasanya level yang menuntut kalian berpikir lebih mendalam lagi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian untuk konteksnya, jadi karena soal numerasi itu pasti nggak langsung ditanyakan soalnya, pasti ada stimulusnya, ada ceritanya, ada narasinya terlebih dahulu. Nah nanti narasinya tuh ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah personal, ada yang berkaitan dengan masalah yang ada di sosial budaya, dan ada juga masalah yang berkaitan dengan konteks saintifik. Oke, kemudian untuk konteks bilangan, konten bilangan nanti ada berkaitan dengan representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan untuk pengukuran dan geometri, bangun datar, volume dan luas, serta nanti ada debit, serta satuan luas untuk mengukur satuan baku. Kemudian data dan ketidakpastian itu berkaitan dengan materi peluang dan data ya. Data itu biasanya berkaitan dengan statistik, dan ketidakpastian itu berkaitan dengan peluang. Dan terakhir terkait dengan aljabar. Kemudian untuk level pemahamannya, pemahaman tuh hanya konsep fakta, prosedur. Kemudian untuk penerapan tadi menggabungkan beberapa konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan biasanya permasalahannya bersifat rutin. Artinya kalian sering mengerjakan. Jadi ini bukan yang membutuhkan konsep berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau yang sifat masalahnya non rutin, artinya soal atau masalah tersebut jarang kalian temui. Nah, itu nanti jatuhnya ke item penalaran. Kemudian konteksnya tadi udah disinggung ya. Nah, kemudian untuk karakteristik numerasi ada kontekstual. Tadi soal numerasi itu tidak langsung pertanyaan, tapi nanti ada stimulusnya, ada narasinya, dan mengukur penalaran. Oke, baik, itu sekilas tentang apa itu numerasi yang nantinya kalian akan ikuti ya lombanya ya. Nanti lombanya itu seru deh pokoknya. Kalian harus belajar dengan baik supaya nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sekarang contoh-contoh soal dalam bentuk numerasi atau di sini AKM ya, kalau dari kementerian itu nanti ada soal berbentuk pilihan ganda. Pilihan ganda itu artinya hanya ada satu jawaban yang benar.
Ada pilihan ganda kompleks, yaitu nanti ada beberapa jawaban yang bisa dipilih, lebih dari satu. Bisa juga soal benar salah, itu masuk ke dalam kategori pilihan ganda kompleks. Ada soal tentang match atau menjodohkan, kemudian tentang isian singkat, dan uraian atau esai. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh soal. Kalau saya mengharapkan kita sifatnya dua arah ya, jadi kalau bisa interaktif. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kalau soal yang berkaitan dengan numerasi itu tidak langsung merujuk ke atau menanyakan soal secara langsung. Pasti ada narasi, ada ceritanya. Dan ceritanya tuh biasanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Supaya pembelajaran kalian selama di sekolah itu bermakna ya. Kenapa kalian belajar matematika? Karena matematika itu penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan keseharian kita. Nah, di sini ada masalah yang berkaitan sama si Sela nih. Jadi ceritanya ada lampu tidur di kamar Sela, bentuknya seperti gambar sedikit. Jadi kalau ada lampu seperti ini mungkin sudah tidak itu lagi ya, ini sudah familiar. Nah, ceritanya diketahui lampu tersebut dilengkapi dengan kap lampu yang gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu di dalamnya. Nah, kap lampu biasanya terbuat dari rangka kawat yang mengelilingi bagian atas dan alas kap lampu tersebut. Serta dia diselimuti oleh kain seperti pada gambar. Jadi ini bagian kainnya ya. Oke. Nah, ceritanya nih, diketahui ukuran kap lampu di kamar Selani memiliki jari-jari lingkaran atas kap sebesar 10 cm. Jadi lingkaran yang di atas ini jari-jarinya 10. Kemudian tinggi kap ini 24 cm dan jari-jari lingkaran alas sebesar 20 cm seperti gambar berikut ini. Ini sudah digambarkan ya. Nah, ceritanya kalau diasumsikan pi itu 3,14, yang pertama nih pertanyaannya. Benar atau salah kalau sisi miring kap lampu tersebut adalah 26 cm? Coba kalian tuliskan di kolom komentar sebelum kita bahas ya. Menurut kalian, pernyataan sisi miring kap lampu ini adalah 26 cm, jawabannya benar atau salah? Silakan yang mau mencoba jawab ya, karena tadi Panto harapannya kita interaktif di sini, jadi kalian boleh memberikan respons dengan cara menuliskan jawaban di kolom chat. Oke. Baik, kita tunggu 1 menit. Apakah ada yang mau mencoba? Jadi jika diketahui stimulus seperti ini, apakah pernyataan sisi miring kap lampu tersebut panjangnya 26 cm? Is it true or false? Oke. Ya, baik, kita bahas. Jadi tadi ada gambar seperti itu, gambarnya Pak Anto ambil bentukannya seperti ini ya. Oke, jadi Pak Anto potong aja. Ini ceritanya tadi yang di sini garis ini adalah jari-jari lingkaran bagian atas, kemudian di sini jari-jari lingkaran bawah. Jadi gambarnya tadi sebelumnya ini. Nah, ini Pak Anto potong yang bagian garis putus-putusnya ini. Nah, kan yang ditanyakan adalah berapakah sisi miring kap ya, atau yang Panto kasih gambar garis merah ini. Nah, ini berapa panjangnya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang ini? Nah, disinilah dituntut kalian untuk mengkolaborasikan konsep-konsep matematika yang sudah pernah kalian pelajari, baik dari sekolah dasar sampai di SMA kelas 10 ini ya. Kan sekarang kalian sudah masuk ke semester 2 ya. Oke. Nah, untuk menjawabnya, kita tinggal pakai bantuan tarik garis vertikal seperti ini, dan kita tahu ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini berarti kalau dalam segitiga siku-siku berlaku teorema apa? Teorema Pitagoras, betul. Jadi di sini berlaku teorema Pitagoras. Oke. Apa kata teorema Pitagoras jika Pak Anto punya segitiga dengan sisi ABC? Ya, benar sekali ya. Nah, kata teorema Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya C kuadrat. Di sini kita tahu kalau A itu berarti panjangnya sama dengan 24 ya di sini. A-nya 24, kemudian B-nya berarti
20 dikurangi 10. Berarti B-nya sama dengan 10. Sehingga kita bisa dapat nilai C-nya. Yaitu tinggal kita substitusikan ke dalam teoremanya tadi. Jadi 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya 676 sama dengan C kuadrat, berarti C-nya kan sebenarnya plus minus akar 676. Tapi karena panjang, itu tidak boleh bernilai negatif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa C-nya adalah 26, yang mengartikan sisi miring kap lampu itu adalah 26 cm. Berarti pernyataan ini nilainya benar. Oke, bagaimana menurut kalian? Seru ya? Jadi soal-soal numerasi itu jangan kalian anggap soal yang susah, enggak juga. Tapi soal yang menuntut kalian untuk memiliki kemampuan atau daya tahan untuk membaca, resiliensi membaca, dan mengkolaborasikan konsep-konsep yang sudah pernah kalian pelajari, baik di bangku SD sampai dengan SMA kelas 10 ini. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi mungkin levelnya easy ya. Oke, sekarang yang kedua. Tadi diketahui kalau kawat itu, bagian kap itu terdiri dari kawat yang ada melingkar di kedua lingkaran ini, yaitu lingkaran bagian atas dan lingkaran alas, dan dilengkapi dengan kain yang melingkar di sepanjang sini. Nah, pertanyaannya, kalian harus menentukan benar atau salah pernyataan ini. Panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka lingkaran sebuah kap lampu ini adalah 30 pi cm. Oke, Panto kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Menurut kalian ini benar atau salah? Silakan kalian yang mau ikut berpartisipasi ya, silakan klik jawaban, ketikkan jawaban kalian di kolom chat, silakan. Feel free ya guys. Oke. Ya, kita bahas. Terima kasih. Nah, di sini tadi sudah diinformasikan bahwasanya kawatnya itu berada di lingkaran bagian atas dan lingkaran bagian bawah seperti ini kawatnya. Berarti panjang kawat sama dengan apa? Iya, benar. Keliling lingkaran bagian atas ditambah keliling lingkaran alas. Nah, tentu kita harus cari nih, kira-kira keliling lingkaran atasnya berapa dan keliling lingkaran alasnya berapa. Kita cari satu-satu ya, guys. Oke, untuk keliling lingkaran atas, kita tahu rumus keliling lingkaran. Nah, di sini konsep yang pernah kalian pelajari dari SD sampai SMA kelas 10 tuh dibutuhkan. Jadi, inilah kebermanfaatan matematika ya. Jadi, numerasi dan literasi memang sangat dibutuhkan di era abad 21 ini. Nah, di sini kita tahu di lingkaran atas tadi jari-jarinya tadi 10 ya anak-anak. Jadi di sini kita tinggal substitusikan aja R-nya dengan 10, sehingga jadi 2 kali Pi kali 10. Sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya keliling lingkaran bagian atas adalah 20 Pi cm. Nah, sekarang tinggal kita cari berapakah keliling lingkaran bawahnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, tapi di sini lingkaran bawahnya jari-jarinya berbeda. Sehingga kita substitusikan jari-jari lingkaran bawah yaitu 20. Sehingga keliling lingkaran bawahnya adalah 40 V. Sehingga kita bisa dapat jawaban dari pernyataan ini. Kita bisa menentukan ini benar atau salah ya. Jadi panjang kawatnya tadi adalah keliling lingkaran atas ditambah keliling lingkaran bawah. Keliling lingkaran atas tadi berapa anak-anak? Ya, betul. 20 V dan keliling lingkaran alasnya 40 V. Sehingga panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kap lampu di kamar Sela adalah 60 pi cm. Sehingga pernyataan di sini yang mengatakan bahwasanya panjang kawatnya yang dibutuhkan adalah 30 pi cm benar atau salah? Ya, betul sekali. Jadi ini pernyataan yang bernilai salah. Karena harusnya jawabannya 60 pi cm. Oke, bagaimana? Menarik ya? Seru banget. Nah, makin lama makin seru nih. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga.
Nah, kalau misalkan Sela mau memasang renda nih di memasang kain renda untuk mengelilingi lingkaran alasnya. Nah, maka renda minimum yang diperlukan untuk hiasan melingkar di bagian bawah atau alas kap lampu adalah 125,6 cm. Menurut kalian, ini pernyataannya benar atau salah? Silakan, Panto kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, nggak usah malu-malu. Di sini kita belajar dan have fun ya, tidak ada pressure. Kalian nanti pas ujian, kalian kan pengennya menang ya. Nah, sekarang waktunya kalian simulasi nih sebelum pemanasan ya, sebelum kalian mulai ujiannya. Bentar lagi ya. Oke. Terima kasih, kita bahas. Apakah pernyataan renda minimum yang diperlukan ini adalah 125,6 cm? Nah, berarti panjang renda minimum yang dibutuhkan, iya betul, yaitu adalah keliling lingkaran alasnya. Jadi panjang renda minimum adalah sama dengan panjang atau keliling dari lingkaran alas. Nah, lingkaran alasnya tadi, rumusnya tadi adalah 2πr ya, keliling lingkaran alas dengan jari-jarinya bernilai 20. Berarti 2pi kali 20, sehingga keliling atau panjang renda minimum yang dibutuhkan adalah minimal 40pi. Kalau lebih dari 40pi gimana Pak? Boleh, tapi nggak boleh lebih kecil dari 40pi. Nanti nggak nyampe ngelilingi ini. Jadi minimum dia butuh 40pi. Nah, karena di soal tadi sudah diketahui, anggap pi-nya 3,14, berarti kita tinggal gantikan, substitusikan pi-nya dengan 3,14. Sehingga renda minimum yang dibutuhkan Sela untuk mengelilingi alas ini adalah 125,6 cm. Berarti artinya pernyataan ini nilainya benar atau salah? Iya, benar. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Gimana? Menarik ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi ini jawabannya bisa lebih dari satu. Menurut kalian, kalau ini kainnya yang digunakan untuk menutupi kap lampu ini, maka berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah luas kain yang dibutuhkan atau yang mungkin bisa terjadi untuk membungkus kap lampu tersebut? Berarti kita butuh kain yang luasnya minimal berapa, tapi lebih dari situ boleh, kurang dari luasnya nggak boleh. Karena kalau kurang nanti tidak bisa mengelilingi ya. Oke, jadi intinya pertama kita harus cari dulu luas selimut dari kerucut terpancung ini. Ini kan kalau kita lihat secara kasat mata, dia adalah bentuk kerucut tapi kayak dipotong ya anak-anak. Jadi kayak seperti ini. Jadi ada kerucut tapi dipotong seperti itu. Nah, ini bagian yang warna seperti ini yang kita mau cari nih luasnya. Nah, berarti kita bisa simpulkan luas kain yang dibutuhkan itu sama dengan luas selimut kerucut terpancung. Bagaimana cara mencari luas selimut kerucut terpancung? Berarti kita bisa, sebenarnya banyak banget yang udah kasih rumus, tapi kita coba pakai logika berpikir. Luas selimut kerucut terpancung itu sama aja dengan luas selimut kerucut yang besar ini dikurangi luas selimut kerucut yang kecil ini yang warna putih. Ya. Jadi kita harus cari dulu berapa luas selimut kerucut yang besar dan berapa luas selimut kerucut yang kecil. Sekarang coba kita cari berapa luas selimut kerucut yang besar. Luas selimut kerucut yang besar berarti sama aja dengan rumus luas selimut kerucut, yaitu pi kali jari-jari kali S ya. S-nya itu adalah sisi miring atau ini yang udah disimbolkan dengan ini S. Berarti kita harus cari berapakah S-nya. Jari-jarinya udah dapat ya 20, tapi S-nya kan kita nggak tahu karena kita baru tahu nilai S2-nya ya. Tadi 26 tadi dari soal yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk luas selimut yang kerucut kecil itu sama dengan pi kali R-nya tadi 10 kali S1.
Nah, baik di selimut besar maupun selimut kecil kan mengandung nilai S1 ya. Karena kita tadi belum terinfo nih S1 berapa nih, kita belum dapat. Nah, itulah kenapa soal ini membutuhkan teknik pemecahan masalah. Jadi permasalahannya di sini muncul yaitu berapakah nilai dari S1 yang memenuhi dari kriteria soal seperti ini. Nah, untuk mencari jawabannya, kita coba analisis. Misalkan kita buat gambar segitiga. Misalkan kita gambar segitiga seperti ini. Kemudian kita namakan puncaknya kerucut adalah A, kemudian di sini titik D dan E, dan titik B dan C. BC itu adalah jari-jari lingkaran besar, lingkaran alas, dan DE adalah jari-jari lingkaran atas. Seperti itu. Tadi sudah di soal sudah terinfo jari-jari lingkaran atas tadi 10 cm dan jari-jari lingkaran bawah adalah 20 cm. Dan kita tadi sudah dapat nilai S2-nya di sini, yaitu nilai sisi miringnya dari kap lampu ini tadi 26 ya. Nah, tapi pertanyaannya kita butuh nilai S1-nya nih. Nah, berarti di sini kalian diminta untuk bisa memahami konsep bagaimana caranya kita mencari nilai S1. Nah, berarti ini ada konsep kesebangunan nih. Masih ingat kan ya pelajaran kelas 9 tentang kesebangunan? Apa? Kata kesebangunan itu mengatakan bahwasanya DE berbanding BC sama dengan S1 berbanding F atau S1 tambah S2. Nah, DE-nya atau jari-jari lingkaran atasnya tadi 10, BC-nya jari-jari lingkaran alasnya tadi 20. Jadi kita substitusikan DE dan BC-nya. Dan S2-nya sudah given ya, sudah dapat tadi 26, jadi tinggal kita substitusi 10 per 20 sama dengan S1 per S1 tambah 26. Kemudian kita lakukan aljabar di sini, sehingga kita dapat persamaan, yaitu 10 S1 tambah 260 sama dengan 20 S1. Masing-masing ruas kita kurangi 10 S1, sehingga ruas kiri menjadi 260, ruas kanan juga kita kurangi 10 S1 menjadi 10 S1. Sehingga kita dapat nilai S1-nya, yaitu S1-nya sama dengan 26. Oke, jadi kalau kalian sudah menguasai, Pak, saya sudah menguasai konsep kebangunan, biasanya yang sudah menguasai atau expert atau udah pro, itu dia langsung ya dapat menentukan bahwa S1-nya juga sama dengan panjang EC-nya. Oke. Oke. Sekarang kita sudah dapat nilai S1-nya yaitu 26. Sehingga kita mau nyari, tadi kan intinya kita mau nyari luas selimut dari kain ini ya, berapa panjang kain yang dibutuhkan. Berarti untuk luas selimut besarnya adalah Pi kali R kali S, di mana S-nya itu adalah S1 tambah S2. S2-nya sudah didapatkan dari soal sebelumnya tadi, dan S1-nya tadi kita sudah dapat dari menggunakan konsep kesebangunan. Sehingga kita tinggal substitusikan jari-jarinya tadi 20, S1-nya tadi sudah dapat 26, dan S2-nya juga 26. Sehingga 26 tambah 26, 52 dikali 20 dikali V. Jadi nanti hasilnya adalah 1040 V. Ini untuk luas selimut dari kerucut yang besar. Sekarang berapakah luas selimut dari kerucut yang kecil? Yaitu Pi kali R kali S1. Berarti kita substitusikan Pi kali 10 kali 26, sehingga luas selimut dari kerucut kecilnya adalah 260 V. Nah, sehingga kita dapat nih luas kain yang dibutuhkan untuk mengelilingi kap lampu itu, yaitu adalah luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1040 V dikurangi 260 V sama dengan 780 V. Nah, karena V-nya tadi kita anggap 3,14, berarti tinggal 780 dikali 3,14. Atau kalau kita hitung, dia hasilnya sama juga dengan 2449,2 cm persegi. Jadi dia minimal butuh kain sebanyak luas kain yang dibutuhkan itu dibutuhkan minimal 2449,2 cm persegi. Berarti manakah di antara kelima ini yang mungkin bisa digunakan untuk menutupi kap lampu milik Sela tersebut? Berarti yang 2420
Itu tidak mungkin karena dia butuh minimal 2449,2 ya, Nak. Oke, kemudian yang 2430 bagaimana? Apakah dia bisa dipakai untuk mengelilingi cup ini? Jawabannya tentu tidak bisa karena kurang dari minimalnya ini. 2440 juga tidak bisa. Sehingga yang bisa hanyalah dari 2450 dan 2460 bisa digunakan untuk menutupi kap lampu ini. Gimana? Seru ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, anak-anak bagaimana? Menarik ya hari ini kita. Jangan lupa kalian kalau mau menguasai numerasi, ayo kalian harus berlangganan nih Pesona Edu karena di situ banyak banget fitur-fitur dan apa banyak banget ornamen-ornamen yang bisa membuat kemampuan numerasi dan literasi kalian tentu saja meningkat ya. Nanti Pak Anto akan tunjukin buku yang menggunakan platform 4.0. Jadi bukunya bagus banget. Nanti Pak Anto kasih sneak peek-nya. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya. Nah, ini ceritanya beda lagi. Pak Ahmad diminta untuk membuat tangga di rumah Pak Amir. Nah, ceritanya nih Pak Ahmad tukang bangunan. Nah, dia diminta Pak Amir untuk bangun tangga di rumahnya. Nah, ceritanya Pak Ahmad sudah mulai merancang bangunan tangga yang mau dibuat nih. Nah, ini sketsanya seperti ini. Jadi Pak Amir meminta tinggi tangganya 1,8 meter. Kemudian sini nggak tahu, karena di sini dia boleh custom. Nah, di sini sketsanya ya. Di sini ada L. L itu adalah lebar anak tangga. Jadi ini masing-masing anak tangga ya. Satu anak tangga, dua anak tangga, dan seterusnya. Dan X itu adalah jarak dari dinding ke anak tangga yang pertama. Di sini anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan ke N. Anak tangga ke N. Dan T-nya itu adalah tinggi dari masing-masing anak tangga. Dan ini tentu saja setiap anak tangga tuh harus kongruen ya. Jadi Pak lebar dan tingginya harus sama. Nah, Pak Amir cuma pesen satu ke Pak Ahmad, tolong bikin tangganya aman untuk dinaiki oleh semua kalangan, baik anak kecil maupun orang tua. Sehingga Pak Ahmad memilih untuk membuat kemiringannya atau gradiennya itu dengan sudut tangan alfanya ini adalah 5/6. Berarti di sini konsep trigonometri nih. Kalian sekarang lagi belajar trigonometri kan ya? Oke. Nah, jika banyak anak tangga yang dibuat, ada dua pilihan yang bisa diambil sama Pak Ahmad, yaitu dia mau buat yang 10 anak tangga, atau dia bisa juga bikin yang tangganya tuh dengan 6 anak tangga. Dan untuk mempercantik tangganya, setiap anak tangga akan dilapisi dengan keramik yang ukurannya 30 cm kali 30 cm. Nah, apabila lebar jalan tangga tersebut adalah 1,5 meter, jadi sininya nih kalau kita buat 3 dimensi ya, di sininya tuh jaraknya itu 1,5 meter. Nah, kira-kira kalian ini soalnya kan bisa saja terjadi di keseharian kita ya. Banyak di antara kita juga yang di rumahnya sudah memasang tangga ya pastinya ya. Jadi ini mungkin bisa dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kalian bisa membantu orang tua kalian untuk memecahkan masalah ini. Kalau nanti ada masalah seperti ini ya, masalah yang serupa. Oke, ini sudah Panto sarikan. Jadi yang diinformasikan soal kemiringan atau tangan alfanya adalah 5/6. Setiap tangga harus dilapisi, setiap anak tangga mau dikasih keramik ukuran 30 cm kali 30 cm dan lebar jalan tangganya adalah 1,5 meter. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, berapakah nilai X yang sesuai dari bacaan ini? Oke, Pak Anto seperti biasa kasih waktu kalian 1 menit untuk mencoba, dan kalau ada yang sudah dapat jawabannya silahkan taruh di kolom chat ya, Nak. Silahkan.
Oke, terima kasih. Kita coba jawab ya. Ini dari konsep trigonometri nih. Tapi tadi Panto mau ngasih tunjuk ke kalian bahwasanya ada konsep trigonometri tentang perbandingan. Nah, ada buku dari Pesona Edu yang bisa kalian manfaatkan ya. Nah, seperti ini. Bukunya, jadi ini buku e-book 4.0, which is buku ini ada simulasinya, ada videonya. Jadi buku ini satu untuk semua ya. Jadi insya Allah pemahaman kalian bisa lebih menjadi bermakna. Nah, kita ambil topik misalkan tadi terkait perbandingan trigonometri. Nah, jadi dengan buku ini harapannya kalian selain dapat materi dari guru, nanti dikuatkan lagi dengan konsep di modul ini ya. Nah, dari sini kalian nanti akan tahu tentang perbandingan sinus, kosinus, dan tangan. Di sini contohnya ada sudut, kalau kita ambil titik awalannya adalah 0,0, kemudian kita geser sini. Nah, ini adalah sudut alfa, sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis yang tadi terbentuk. Nah, sinus itu misalkan kita ke sini. Nah, ini sinusnya, oke, 4/5. Kok 4/5 yang mana nih? Oh, ininya 4. 5-nya tentu yang sisi miring ya, karena ini berlaku karena ini segitiga siku-siku, berarti 3, 4, pasangannya 5. Triple Pitagoras ya anak-anak ya. Jadi artinya sinus itu perbandingan sudut, perbandingan sisi di hadapan sudut depan dibanding sisi miring atau hipotenusa. Kemudian cosinus itu 3/5. Oh, cosinus itu 3/5. 3 itu di sini di samping sudut dan 5 itu sisi miring. Kemudian tangan itu depan per samping. Depannya itu 4, sampingnya itu 3. Jadi di kelas kalian sudah diintroduce sama Bapak Ibu guru, dan untuk lebih menguatkan bisa juga dengan menggunakan e-book ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan tangan adalah depan per samping ya, anak-anak ya. Sehingga kalau kita terapkan pada soal yang tadi, kan kita diminta mencari nilai X. Kemudian kita sudah dapat dari soal tangan alfa atau kemiringannya yang di-approve sama pembuat tangga ini adalah tangannya 5/6. Sehingga kita bisa simpulkan tangan alfa sama dengan 5/6. Tangan alfa depan per samping. Sisi di depan alfa 1,8, sisi di depan samping X meter. Tentu kita belum tahu nih. Sehingga kita substitusikan 1,8 per X sama dengan 5/6. Kemudian dengan kemampuan aljabar, kita bisa menyimpulkan bahwasanya 1,8 kali 6 sama dengan 5 kali X atau 5X. Sehingga conclusion-nya X-nya adalah 2,16 meter. Jadi jawabannya yang delta. Gitu. Gimana? Oh iya, terima kasih. Nah, ini sudah ada yang membantu ya. Ya, terima kasih. 2,16, mantap. Sekarang kita berikutnya, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua adalah ini, tentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, kalau misalkan Pak Ahmad tadi mau membuat 10 anak tangga. Kan tadi ada 2 custom yang bisa dia pilih ya. Mau dibikin anak tangganya 10 atau anak tangganya 6. Nah, ceritanya nih kalau dia mau buat 10 anak tangga, kira-kira lebar anak tangganya itu 21,6 cm dan tinggi anak tangganya itu masing-masingnya adalah 18 cm. Ini pernyataannya benar atau salah? Silahkan kalian tuliskan di kolom chat. Kalau mau mencoba juga boleh. Oke, terima kasih. Oke, kita jawab ya. Nah, kan dia lebar rangka tangga yang L di sini. Nah, tadi kita udah dapat X-nya di sini ya. Kalau kita ilustrasikan, itu berarti X itu sama dengan L tambah L tambah L sebanyak
10 kali ya, karena dia mau buat 10 anak tangga. Berarti kita buat anak tangganya ada 10 dan L kalau kita jumlahkan L-nya sebanyak 10 kali, berarti conclusion-nya 10 kalinya L sama dengan panjangnya X. Nah, tadi kita sudah tahu nilai X dari soal sebelumnya, yaitu nilai X-nya tadi adalah 2,16 meter. Berarti kita bisa simpulkan L-nya adalah 0,216 meter. Kalau kita konversi ke sentimeter, berarti kita kali 100. 0,216 kita kalikan 100. Jadi jawaban setiap anak tangga lebarnya adalah 21,6 cm. Berarti bagian dari lebar anak tangga 21,6 cm ini pernyataannya benar ya. Sekarang apakah tinggi anak tangganya 18 cm benar juga atau salah? Sekarang kita cek. Nah, kalau kita ilustrasikan, sorry ini gambar kecil ya. Jadi yang secara tingginya itu kan adalah ini. Nah, tingginya ini kalau dia mau buat 10 anak tangga, berarti T-nya ini kalau kita urutkan sebanyak 10 kali, dia panjangnya harus sama dengan 1,8 meter. Berarti conclusion-nya 10 kalinya T itu adalah 1,8 meter. Berarti masing-masing anak tangganya atau T-nya, tinggi anak tangga tinggi dari per anak tangganya adalah 0,18 meter. 0,18 meter kalau kita konversi ke dalam sentimeter kita kalikan 100. Berarti T-nya adalah 18 cm. Nah, ini mengakibatkan tadi lebarnya 21,6, tingginya 18 cm, berarti pernyataan ini nilainya benar. Gimana? Menarik ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, kalau misalkan mau dibuat 6 anak tangga aja, tadi kan 10 ya, sekarang misalkan kalau misalkan dibuat 6 anak tangga tuh, kira-kira ukuran ubin keramiknya dapat menutup penuh permukaan pijakan anak tangga ya. Untuk pijakannya aja, ini statementnya atau pernyataan ini menurut kalian benar atau salah? Silahkan kalau mau mencoba, Panto kasih waktu. Dan yang sudah dapat jawabannya, ini benar atau salah, silahkan tuliskan di kolom chat. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Nah, coba ya, kira-kira ini pernyataannya benar atau salah ya? Coba kita cek. Nah, kan ceritanya tadi mau buat 6 anak tangga. Tentu beda L dan T-nya kalau dia 10 anak tangga dengan 6 anak tangga ya. Berarti kalau 6 anak tangga lebarnya itu... Oke, sebelum kita ke sana, kita mau menganalisis luas pijakan totalnya tuh bagaimana sih? Nah, berarti luas pijakan totalnya itu kita butuh nilai L-nya. Sorry, luas pijakan total itu sama dengan luas pijakan per anak tangga dikali 6. Jadi masing-masing anak tangga, ini luasnya berapa kita hitung, nanti dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena dia ada terdiri dari 6 anak tangga. Jadi luas yang dibutuhkan untuk kita pasang keramik di pijakannya itu
butuh luas pijakan per anak tangga, kita kalikan 6. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, tentu kita harus mencari luas pijakan per anak tangganya. Nah, luas pijakan per anak tangganya itu sama aja dengan L dikali 1,5 meter. Tapi kita konversi semuanya ke dalam sentimeter aja ya anak-anak ya. Jadi 1,5 meter kita konversi ke sentimeter menjadi 150. Seperti itu. Nah, berarti di sini intinya kita mencari nilai L-nya dulu ya. Nah, tadi kan kalian sudah, kalau kalian sebelumnya sudah paham, maka untuk mencari nilai L di soal ini tentu mudah ya. Yaitu di sini 216 cm, tadi kan X-nya 2,16 meter, kita jadikan ke dalam sentimeter berarti 216. Itu adalah jumlahan anak tangga L ini sebanyak 6 kali. Jadi artinya 6 kali L hasilnya adalah 216. 6L sama dengan 216. Berarti kalau 6L ini sama dengan 216, berarti L-nya berapa? Tentu L-nya kita bagi 6 kedua ruas. 6L dibagi 6 hasilnya L. 216 juga harus bagi 6 ya. Jadi harus adil. Kalau ruas kiri dibagi 6, ruas kanan juga harus bagi 6. Sehingga kita dapat nilai L-nya yaitu 36 cm. Sehingga kita bisa menjawab ini, luas pijakan per anak tangga. Kita substitusikan L yang sudah kita peroleh 36 ke dalamnya, sehingga kita simpulkan bahwa luas pijakan per anak tangga adalah 36 kali 150. 36 kali 150 hasilnya sama dengan 5.400 cm persegi. Jadi dibutuhkan 5.400 cm persegi luas keramik. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah apakah keramik yang ukurannya 30 cm kali 30 cm itu bisa menutupi penuh luas pijakan, ini bukan per anak tangga ya, ini luas pijakan total. Jadi, kita ganti dulu ya. Oke. Oke. Jadi, apakah dengan ukuran keramik, satu ubin keramik yang ukurannya panjangnya 30 kali lebarnya 30, itu bisa menutupi luas pijakan tangga yang membutuhkan 5.400 cm persegi keramik. Oke. Nah, kita tahu kalau keramiknya itu luasnya 30 kali 30 ya. Berarti 900 cm persegi. Sorry, ini tangga ya. Jadi kita tahu kalau 5.400 itu bisa habis dibagi sama 900 atau enggak? Iya, betul. Jadi karena 5.400 itu habis ya dibagi 900, maka yang bisa kita simpulkan bahwasanya keramik yang berukuran 30 kali 30 itu tentu bisa menutupi pijakan anak tangga dengan kasus yang dialami oleh Pak Ahmad ini. Gimana? Jadi statement pernyataan ini nilainya benar. Oke. Gimana anak-anak? Paham ya? Oke. Baik. Apa ada pertanyaan? Ya, betul. Thank you, Alisa. Thank you, Saskia. Thank you, Wahyu, yang sudah berkontribusi ya. Yang lain juga kalau bisa, nggak apa-apa. Kita salah nggak apa-apa, karena belajar itu adalah suatu proses dari tidak bisa menjadi bisa.
Jadi kita bersama supaya memahami konsep numerasi dan teknik menyelesaikannya. Jadi intinya kalau kalian mau mengerjakan soal numerasi, kalian jangan malas membaca ya. Karena biasanya kebanyakan siswa kalau sudah dihadapkan dengan soal-soal yang narasinya panjang-panjang itu biasanya itu mostly langsung di skip ya biasanya ya. Nah itu nggak boleh. Jadi sebagai kita generasi Z, kalian sebagai generasi Z, generasi yang akan memimpin bangsa ini beberapa tahun kemudian, kalian harus memiliki resiliensi atau kalian harus tangguh ya, terutama di soal dengan narasi yang panjang atau infografis. Nah, infografis itu juga sekarang kan zamannya digital, artinya banyak sekali informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk infografis ya. Tentu infografis tidak menyajikan secara rinci, justru hanya sekadar diagram, berupa diagram, grafik, seperti itu. Nah, kalian dituntut tuh nanti ke depannya untuk bisa. Nah, di soal numerasi juga demikian. Biasanya stimulus-stimulus atau soal-soal yang diberikan kadang-kadang juga dalam bentuk infografis, seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal Oke. Oh, sorry. Ada satu lagi ternyata, maaf. Menurut kalian ini ada statement, sorry udah ada statistiknya ya, tapi ada pernyataan semakin banyak anak tangga yang dibuat, maka ukuran tinggi anak tangganya makin bertambah. Menurut kalian, pernyataan ini benar atau salah? Jadi semakin banyak anak tangganya, jadi misalkan anak tangganya dibikin 10, terus kalian bikin kasus kalau anak tangganya dibikin 20, kalian bikin kasus kalau anak tangganya dibikin 30. Jadi semakin banyak anak tangga tuh ukuran tinggi anak tangganya makin bertambah. Benar atau salah? Silahkan kalian taruh di kolom chat jawaban kalian. Mau Oke, terima kasih. Ini ada respons dari Alisa. Menurut Alisa, pernyataan itu salah. Karena jika semakin banyak anak tangga, maka akan semakin pendek. Iya, betul. 100 buat Alisa. Yeay, tepuk tangan. Benar ya, jadi semakin banyak anak tangga. Jadi kalau misalkan kalian bikin kasus, misalkan anak tangganya ada 3, kemudian anak tangganya ada ini misalkan ya, semakin banyak anak tangga maka semakin kecil, tinggi tangganya semakin pendek ya, semakin pendek, betul. Jadi bukan semakin bertambah panjang tapi malah semakin mengecil atau semakin pendek. Jadi Alisa benar nih. Wah, kayaknya Alisa calon juara nih. Amin ya. Yang lain juga kayaknya mungkin jawabannya sama dengan Alisa, cuma malu menaruh jawabannya di kolom chat ya. Jadi ini dua soal stimulus yang tadi sudah Pak Anto berikan ke kalian itu kontennya terkait geometri ya anak-anak. Tadi kita sudah tahu kalau soal numerasi itu kontennya ada 4. Ada konten bilangan, konten aljabar, kemudian konten geometri, dan data dan ketidakpastian. Nah, tadi kita sudah bahas yang konten geometri. Nah, sekarang kita mau move on nih ke konten yang lain. Yaitu, ya ini tadi jawabannya salah ya. Oke.
Nah, ini konten tentang aljabar ya, atau bilangan boleh. Jadi aljabar atau bilangan tuh memang beda-beda tipis. Di sini ada stimulus, suatu industri rumah tangga memproduksi roti manis. Wow, jadi lapar nggak kalau ada stimulus roti kayak gini? Mudah-mudahan nggak ya. Oke, ceritanya untuk membuat sebuah roti ukuran jumbo seperti ini, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain adalah tepung terigu 250 gram, gula pasir 40 gram, susu bubuk 10 gram, mentega 30 gram, garam dapur 2 gram, dan ragi 4 gram. Nah, sementara di industri ini di gudangnya punya stok bahan-bahan untuk membuat roti itu. Nah, stok tepung terigunya industri itu atau perusahaan itu punya 25.000 gram. Kemudian gula pasir dia nyetok 4.000 gram, susu bubuk punya 950 gram, menteganya 5.000 gram, garam dapurnya 350 gram, raginya 750 gram. Nah, menurut kalian nih, dengan jumlah stok yang ada di gudang industri rumah tangga itu atau perusahaan itu, kira-kira berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Ayo, seru ya soalnya. Jadi soal-soal numerasi itu soal yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita, dan kalian jangan berasumsi bahwa saya soal itu harus yang susah, nggak bisa dijawab oleh siapapun, nggak juga. Justru soalnya tuh menarik. Jadi kita tertantang ya untuk menjawab soal ini dengan konsep-konsep yang mungkin kalian sudah pelajari dari bangku kalian di sekolah dasar sampai di sekarang duduk di kelas 10 sekolah menengah atas. Tante kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal ini. Oke, ini udah ada respons nih. Alhamdulillah ya. Kalian luar biasa. Di sini Alisa lagi. Wow, jawabannya 95. Kemudian Zaskia juga menjawab 95 roti. Nah, kita cek ya apakah jawaban teman kalian Alisa dan Zaskia benar atau salah. Kita analisis ya. Nah, di sini kan kita punya bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian punya stok. Jadi tentu kalau kita mau bikin, nggak boleh bahan-bahannya kurang ya, atau nggak boleh melebihi dari stok. Nah, sekarang kita analisis satu persatu.
Di sini tepung terigu dia bahannya butuh satu roti itu butuh 250. Kemudian dia available tepung terigu yang ada di gudang 25.000. Berarti dengan komponen tepung terigu berarti bisa bikin 100 roti. Tapi itu tepung terigu aja. Dari tepung terigu dia bisa bikin 100 roti. Kemudian gula pasir juga sama. Dia satu roti butuh 40 gram. Kemudian dia punya 4.000 gram gula pasir. Tentu minimal dia bisa bikin 4.000 dibagi 40, yaitu 100 roti. Demikian pula dengan susu bubuk juga demikian. Dia punya 10 gram tepung terigu. Dia satu roti butuh 10 gram dan available 950 gram. Sehingga dia bisa membuat maksimal 95 roti. Mentega juga demikian. 5.000 dibagi 30. Sekitaran kalau dibulatkan ya 166 roti. Kemudian garam juga demikian. Ragi juga demikian. Sehingga dari angka-angka ini, maka banyaknya roti yang harus kita ambil adalah yang minimum. Kenapa nggak kita ambil 100 roti? Nah, kalau kita ambil 100 roti, maka susu bubuknya nggak ada. Jadi nanti rotinya kemungkinan akan gagal karena nggak ada susu yang bisa dicampurkan dalam adonan roti. Sehingga kalau ada satu komponen aja yang kurang, maka tidak bisa menghasilkan roti yang sesuai dengan resep yang mereka sudah siapkan ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 95 roti. Jadi yang diambil adalah yang minimum. Oke. Terima kasih, betul sekali ya jawaban Alisa sama Jaskia. Menarik nih. Semoga kalian semakin suka dengan soal numerasi dan pembahasan-pembahasannya juga kalian harus coba dulu sebelum melihat pembahasan ya. Jadi selalu coba dulu biar kalian kemampuan numeriknya makin mantap lagi. Dan jangan lupa selalu berlatih dengan sumber-sumber yang ada dari buku atau juga bisa kalian ambil atau apply dari Pesona Edu ini. Mungkin dari Pak Anto cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian tetap semangat dan kemampuan numerasi kalian Pak Anto harapkan semakin meningkat seiring latihan yang selalu kalian lakukan. Oke, Pak Anto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Pak Anto kembalikan ke MC. Oke, baik. Seru banget ya teman-teman sesi pengajaran Kak Hardianto selama sesi workshop pada hari ini. Teman-teman udah bisa lihat ya tips and tricks cara mudah dan cara cepat juga untuk menjawab tipe-tipe soal numerasi tadi. Besar harapan kami, semoga teman-teman mendapat banyak insight, ya, banyak tips and tricks juga dalam menjawab atau dalam mengerjakan soal-soal numerasi, secara khusus di kompetisi literasi dan numerasi yang akan datang sebentar lagi ya, kurang lebih 2 minggu lagi, teman-teman udah siap untuk menghadapi kompetisi. Sebelumnya, kami, Pesona Edu Learning Studio, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hardianto ya, yang sudah bersedia menjadi guest lecturer yang keren banget pada sore hari ini. Nah, semoga dengan mengikuti workshop hari ini, teman-teman hebat semua yang hadir pada workshop hari ini, kalian udah bisa satu langkah lebih maju dalam mempersiapkan diri kalian menyambut kompetisi literasi dan numerasi 2022. Nah, kalau ada kesan pribadi, boleh banget nih di-share di kolom chat Zoom kita mungkin ya. Nah, teman-teman hebat, tidak terasa kita sudah sampai pada sesi penutup pada workshop persiapan siswa SMA dan SMK untuk menyambut kompetisi literasi dan numerasi 2022 bersama Pesona Edu Learning Studio. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi dan keaktifan kalian semua selama sesi workshop ini. Kami juga mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi workshop pada hari ini, kami sudah memberikan informasi ya terkait penggunaan LCMS dan juga terkait kompetisi literasi dan numerasi. Teman-teman boleh lihat di kolom chat Zoom kita. Di sana teman-teman kami sudah memberikan link direction ya. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan seputar kompetisi ataupun tentang seputar
penggunaan LCMS Pesona Edu E-Class, teman-teman sudah bisa mengklik link yang kami berikan atau juga mengunjungi laman Instagram Pesona Edu Learning Studio. Untuk workshop ini, workshop ini akan dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi untuk teman-teman yang tadi terlambat, tidak sempat mengikuti dari awal sesi pengajaran Kak Hardianto, tenang aja. Videonya akan dimasukkan ke dalam live streaming YouTube untuk dari Pesona Edu Learning Studio. Ya, jadi jangan khawatir, teman-teman nggak akan ketinggalan tips dan triks dan juga cara-cara yang ampuh untuk mengerjakan soal literasi dan soal numerasi dari sesi pengajaran Kak Hardianto pada hari ini. Baik, pada akhir kata, kami dari tim Pesona Edu Learning Studio mengucapkan sampai berjumpa di workshop-workshop berikutnya bersama Pesona Edu Learning Studio. Dan akhir kata, best of luck untuk teman-teman semua untuk kompetisi yang akan datang. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Kak Hardianto, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Hardianto.